Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari terkait dengan pengertian dan fungsi pers, ya. Ya. Oke, menurut Dennis McWell, ya, konsep media massa mengacu pada sarana yang terorganisir untuk berkomunikasi secara terbuka. Jadi komunikasinya secara terbuka, ya, dan pada lingkup yang luas. Ya, jadi bukan komunikasi personal misalnya di antara kita, bukan. Tetapi terbuka dalam arti terbuka itu di ruang publik, ya, di ruang publik dan dalam lingkup yang luas, gitu. Dan dalam lingkup yang luas. Oke, kemudian Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 seperti yang pernah saya katakan minggu lalu tentang pokok pers mengatakan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, mempengaruhi, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikannya sebagai informasi. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan informasi. Tujuan pers itu adalah untuk memberikan informasi, gitu ya. Untuk apa dia memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, mengedit, gitu ya. Berbagai data dan dari narasumber itu kan data mentah begitu, dan tentu perlu diedit, ya, perlu dibahasakan dalam bahasa jurnalistik, gitu. Jadi dunia jurnalistik itu punya bahasa sendiri, gitu ya. Bukan bahasa seperti percakapan kita sehari-hari, bukan. Tetapi dia adalah bahasa yang relatif formal, yang tentu saja bisa dipahami oleh seluruh masyarakat, gitu ya. Nah, apa tujuannya? Tadi untuk memberi informasi dalam bentuk, ya, berbagai bentuk, tulisan, suara, gambar, ya. Suara dan gambar, gitu ya. Nah, generasi sekarang ini lebih familiar dengan biasanya gambar dan suara, ya, video. Generasi sekarang lebih familiar dengan video. Nah, tetapi satu generasi sebelumnya itu teks itu jauh lebih populer, gitu ya. Jadi generasi saya misalnya, generasi saya itu adalah generasi yang terbiasa tiap pagi itu minum kopi sambil baca koran, gitu ya. Nah, anak sekarang kan mana ada minum kopi sambil baca koran, ya. Adanya sambil nonton TikTok, ya, Facebook, YouTube, kemudian apa lagi tuh? Wah, baca buku, luar biasa, Masya Allah. Beruntung bangsa ini, ya, memiliki generasi pembaca buku. Aset negara, Pak. Oh, saya, Pak. Di luar percaya atau tidak, gitu kan. Itu memberikan harapan. Setidaknya ada harapan, kan? Yang penting itu harapan. Kalau kita masih memiliki harapan, itu masih bisa menghadapi masa depan, ya kan? Setidaknya itu. Entah itu harapannya nyata atau mimpi, ya kan? Atau semu. Oke, apa itu komunikasi massa? Ya, harusnya Anda sudah belajar nih. Komunikasi massa itu di media pers itu, hukum media pers dan lain sebagainya itu. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan dari seorang komunikator, ya. Komunikator itu orang yang mengkomunikasikan dengan komunikan atau orang yang diberi komunikasi melalui saluran media massa baik berupa cetak, online, radio dan televisi, ya. Dan sekarang cenderungnya memang ke online, ya. Anda masih mendengarkan radio? Masih di mobil, ya, paling di mobil, ya, paling di mobil. Nah, itu lagu-lagunya aja paling, ya. Oke, setidaknya masih ada lah orang yang dengar radio. Oke,
ada prinsip-prinsip pers. Apa saja prinsip-prinsip pers? Yang pertama adalah pers itu harus menganut ya, melaksanakan demokrasi. Ya. Pers itu berbeda dengan tentara. Kalau tentara memang tidak boleh ada demokrasi. Tentara tidak boleh ada demokrasi. Berbeda dengan di DPR. Kalau di DPR memang harus demokrasi. Ya. Meskipun di DPR sekarang sebenarnya tidak menjalankan demokrasi juga. Kenapa saya katakan di DPR tidak menjalankan demokrasi? Ada yang tahu nggak? Gimik. Jadi gini ya. Jadi apa yang dituju oleh DPR itu biasanya sudah ditentukan oleh elitnya. Oligarki, betul. Nah, siapa namanya? Fadlan. Oh, Fadlan betul. Ya. Apa yang dia PDI. Siapa Pak? Nah, begitu juga di pers ya. Pers itu adalah lembaga yang harus melaksanakan demokrasi. Artinya dalam setiap langkah-langkahnya itu harus berdasarkan atas kesepakatan bersama, misalnya gitu ya. Makanya di pers itu, di media itu selalu ada briefing, selalu ada rapat, gitu ya. Misalnya apa nih, topik untuk headline hari ini. Gitu. Nah itu seringkali didiskusikan, ya. Meskipun Pemretnya bisa menentukan hari ini kita akan fokus pada headline tentang misalnya Sambo, gitu ya, kasus Sambo misalnya. Tetapi kalau ada wartawan yang menurut saya sudah agak basi, bagaimana kalau kita lebih menjadikan kasus misalnya kasus Hakim Agung, korupsi Hakim Agung sebagai headline gitu. Sambo tetap ada di berita tetapi tidak headline. Misalnya gitu, ada diskusi seperti itu. Ya. Itulah karena pers itu menganut prinsip-prinsip demokrasi baik di internalnya atau di eksternal. Gitu ya. Ke eksternal misalnya dalam setiap pemberitaan itu tidak boleh berita itu menjadi seperti membentuk satu opini ke satu arah gitu, tidak ya. Pers itu mengungkap fakta, kemudian mendeskripsikan fakta itu gitu ya, dan kemudian misalnya mencari narasumber terkait dengan fakta tersebut. Kemudian prinsip yang kedua, keadilan. Pers itu harus memegang teguh prinsip keadilan, gitu ya. Jadi apa yang diberitakan itu harus tetap mempertimbangkan keadilan, baik keadilan bagi masyarakat atau keadilan bagi misalnya dalam memberitakan pemilu, gitu ya. Harus ada prinsip keadilan dalam bagi para kontestan pemilu, gitu ya. Nah ini bisa Anda nanti diskusikan dalam diskusi kelompok untuk contoh-contoh kasus ya. Misalnya pemilu gitu ya. Kelompok kami mengambil kasus kepemiluan misalnya, terkait dengan misalnya tidak berimbangnya pemberitaan di mana gitu ya. Nanti di sesi-sesi itu silakan Anda angkat gitu ya. Terkait keadilan, terkait demokrasi ya. Jadi apa nanti yang akan Anda presentasikan adalah sesuai dengan apa yang di teori-teori dasar ini. Ya, prinsip-prinsip, kemudian peran dan pers seperti yang kemarin kita bahas gitu ya. Fungsi pers itu seperti apa gitu ya. Itu yang akan kita diskusikan, yang akan Anda angkat dalam presentasi dan kemudian dimasukkan ke dalam kasus-kasus nyata. Gitu ya. Karena semester ini saya mengambil lebih banyak sesi untuk kasus nyata supaya kita lebih jelas. Gitu ya. Prinsip-prinsip kritik pers jika diangkat dalam kasus nyata itu akan jauh lebih jelas. Kemudian prinsip yang ketiga, supremasi hukum. Apa maksudnya supremasi hukum? Ada yang tahu? Silakan. Supremasi hukum itu adalah sikap bahwa hukum itu harus menjadi panglima. Gitu ya. Sikap penghormatan terhadap hukum, itulah supremasi hukum. Penghormatan terhadap hukum, bahwa
kitalah yang harus mengikuti hukum, bukan hukum yang mengikuti keinginan kita. Gitu ya. Misalnya ada keinginan seorang presiden untuk memperpanjang masa kekuasaannya. Nah, maka hukum yang menyebutkan bahwa masa kekuasaan presiden 5 tahun itu kemudian diubah gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya tidak menghormati hukum. Gitu ya. Misalnya konstitusi mengatakan presiden berkuasa 5 tahun dan dapat dipilih untuk 1 kali masa periode berikutnya. Berarti kan dua kali periode maksimal. Karena ingin 3 periode, kemudian hukumnya diubah. Nah, itu adalah menginjak-injak hukum, ya, bukan menghormati atau menjunjung tinggi supremasi hukum itu, gitu ya. Jadi pers juga berkewajiban menjunjung tinggi supremasi hukum. Supremasi, bukan Superman. Supremasi. Itu ada tulisannya kan? Supremasi. Supremasi hukum. Ya. Artinya penghormatan terhadap hukum, gitu ya. Penghormatan terhadap hukum, ya. Jika misalnya seseorang tersangka korupsi itu harus tetap dikatakan sebagai praduga, tak bersalah, bukan kemudian langsung diadili, maka pers pun dalam pemberitaannya harus seperti itu. Pers tidak boleh mengatakan bahwa Sambo itu misalnya koruptor gitu ya. Padahal tidak ada keputusan atau vonisnya gitu ya. Hakim Agung itu koruptor misalnya. Padahal belum ada vonisnya. Nah, karena itu pers itu harus menjunjung tinggi supremasi hukum, tidak boleh langsung menuduh seseorang itu korupsi sebelum ada keputusan hukum tetap. Jadi harus diberi perkataan bahwa dia terduga gitu ya. Terduga korupsi gitu, atau tersangka. Kalau statusnya tersangka ya sebut sebagai tersangka. Gitu. Oke, silakan, sampai sini ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Apa fungsi pers nasional? Apa sih sebenarnya fungsi pers nasional? Yang pertama, pers adalah sebagai media informasi ya. Berulang-ulang kita sebutkan. Ya, pers kaitannya dengan informasi ya. Kalau era sekarang dikatakan era information technology ya, era teknologi informasi, maka pers itu sangat erat dengan era ini. Karena pers adalah memberikan informasi. Nah, dia itu mengolah ya. Dia mencari data, diolah, kemudian jadilah informasi. Gitu ya. Jadi kalau Anda kuliah teknik informasi misalnya, maka yang dipelajari sepanjang kuliah adalah bagaimana mengolah data menjadi informasi. Kalau sekarang kan dikenal big data. Ya, big data itu ya data yang ada di dunia ini, misalnya di Google misalnya gitu ya. Tetapi tentu tidak hanya di Google. Nah, itulah big data. Big data ini jika diolah dengan benar akan memberikan informasi yang sangat komprehensif, sangat lengkap, gitu ya. Bahkan 100 meter ke depan kita sudah tahu karena adanya big data, ya kan? 200 meter lagi Anda akan mengalami kemacetan misalnya, ya. Atau yang saya agak heran misalnya di Google Maps itu ya, 500 meter lagi ada polisi gitu yang sedang berjaga, dan benar ada polisi ternyata, gitu. Itu luar biasa itu ya. Atau ada kecelakaan gitu. Nah, itu kehebatan dari big data ya, kehebatan dari era informasi sekarang ini. Nah, pers itu terkait dengan mengolah data menjadi informasi. Meskipun sekarang pers itu seperti menuju akhir hidupnya ya. Kenapa? Karena ya itu, sekarang pembaca koran itu semakin sedikit. Ya, pembaca media di online pun sedikit. Ternyata orang lebih suka nonton di media sosial, gitu ya. Orang lebih suka melihat media sosial ternyata, gitu ya. Atta Halilintar misalnya, atau Ria Ricis itu sampai 30 juta
Coba penontonnya itu kan, bukan penonton, apa namanya itu? Subscribe-nya itu ya. Subscriber ya. Dan tiap apa namanya videonya bisa ratusan ribu gitu. Itu artinya dia lebih populer dari Metro TV gitu ya. Lebih populer dari Liputan 6 gitu. Atau bisa menyamai gitu media-media mainstream. Itu luar biasa, dan ini era yang sudah berubah gitu. Era yang sudah berubah. Saya kemarin baru saja melihat ada channel yang dalam 2 bulan itu bisa punya subscriber 300.000. Setiap videonya ditonton oleh jutaan orang, dan yang mengherankan setiap judul videonya sama semua videonya begitu. Nah itu, jadi era sekarang itu era yang di satu sisi tantangan ya, tapi di sisi lain peluang. Bagi Anda yang jeli, Anda bisa jadi miliarder di sini. Hanya begitu doang. Gara-gara gajah. Gitu kan? Wah, gede banget nih gitu kan. Gajah gitu kan. Cuma gitu. Di setiap video sama kata-katanya itu doang. Saya heran semalaman itu. Banyak populasi anak-anak kecil kali ya. Iya gitu. Saya heran. Itu lebih banyak dia penontonnya dibanding Deddy Corbuzier. Padahal Deddy Corbuzier udah berpikir keras itu kan tiap videonya kan. Sama dengan Rocky Gerung lain-lain gitu. Oke. Jadi itu adalah sekarang era media informasi ya. Fungsi pers itu fungsi untuk media informasi, dan sekarang tidak monopoli pers lagi. Karena setiap individu bisa sebenarnya menyebarkan media pers ya. Tetapi pers tetap dalam tugasnya itu. Selain itu, pers juga bertugas untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Kalau yang tadi ya belum tentu mendidik itu ya, mendidik atau tidak ya? Menghibur ya, menghibur. Nah, itu fungsi pers berikutnya, hiburan memang ya. Tetapi pers juga berfungsi untuk melakukan pendidikan kepada masyarakat gitu ya. Jadi kalau beberapa waktu tahun lalu misalnya ada media-media lampu merah ya, nah itu nggak mendidik tuh, ya kan? Pos kota aja ada rubrik apa? Nah ini dia. Ada yang pernah baca? Nah ini dia. Nah itu kalau dikatakan mendidik kayaknya enggak itu. Ya. Nah ini dia, itu biasanya dia cerita tentang hal-hal yang nyerempet porno lah gitu ya. Nah ini dia, itu seperti itu. Itu ya, jadi ada pendidikan, ada hiburan. Kemudian fungsi pers berikutnya adalah kontrol sosial. Nah, inilah yang turut mengendalikan kondisi kehidupan bernegara ya, kondisi kehidupan bermasyarakat. Nah, pers sebagai kontrol sosial ini tanggung jawabnya besar sekali sebenarnya ya. Misalnya pemberitaan tentang gubernur Papua, ngikuti nggak pemberitaan gubernur Papua? Nah itu kan dia saking tidak maunya memenuhi panggilan dari KPK sampai banyak sekali orang-orang berjaga di depan rumah dinasnya. Saya pikir itu dikerahkan tuh, nggak mungkin mereka sukarela gitu ya, pasti ada pendanaan lah. Ataupun kalaupun sukarela ya memang itu adalah para pengawal ya. Saya nggak tahu apakah ada istilah mujahid di sana ya. Ya yang paling ini itu adalah jelas berkepentingan untuk mencegah gubernur Papua itu mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan, gitu ya. Nah, pers itu tidak bisa misalnya memberitakan hanya dari sisi pengawal misalnya, yang pengawal yang begitu heroik gitu, nggak bisa begitu gitu ya. Tetapi ada di sisi lain misalnya KPK, unsur-unsur penegak hukum yang berkepentingan untuk menyeret Pak Gubernur ini ke, setidaknya untuk membawa ke KPK dulu, ya kan, disidik dulu, diperiksa, diselidiki dulu gitu ya. Nah itu kemudian fungsi lainnya adalah lembaga ekonomi. Jangan lupa
pers ini juga bisnis. Ya, pers itu bisnis. Dari mana dia dapat uang biasanya? Dari iklan. Kalau berita dia harus tidak mencari uang dong. Kalau mencari uang nanti memberitakan yang membayar. Ya. Pers itu dapat uangnya dari iklan. Kalau Anda baca Kompas, biasanya kan di bawahnya itu kan ada iklan-iklan banyak tuh. Nah, hidupnya dari situ. Gitu ya. Hidupnya dari situ. Kalau Kompas lagi ini ada momen penting, biasanya satu halaman paling depan itu iklan semua tuh. Ya. Itu kalau dulu 700 juta satu halaman itu bayarnya. Kalau sekarang saya yakin udah di atas 1 miliar. Kalau ingin ngiklan di Kompas yang paling depan itu. Ya. Biasanya kan bank atau apa gitu ya. Ngiklan di paling besar, Pertamina misalnya. Nah, itu miliar itu. Kadang ada yang 2 halaman paling depan, iklan semua gitu ya. Wah, itu zaman dulu memang efektif sekali. Kalau ngiklan di Kompas itu luar biasa gitu. Termasuk dulu saya sering menulis di Kompas, itu gaungnya besar sekali gitu. Di halaman 5, 6 itu kan untuk opini kita. Jadi kalau Anda ingin belajar menulis, ya menulislah. Karena menulis itu banyak kesenangannya ya, terutama menulis di korannya. Apa kesenangannya? Begitu tulisan selesai, kita senang. Karena tulisan kita sudah selesai. Ya kan? Itu kesenangan pertama. Kesenangan kedua, begitu kita kirim ke koran dan dimuat, senang lagi. Dimuat, wah senang banget itu kalau udah dimuat, apalagi udah di Kompas itu udah tertinggi itu levelnya. Di Indonesia itu nggak ada yang lebih tinggi dari Kompas. Kemudian begitu dapat honor, senang lagi. Ya, seminggu kemudian dapat honor, nah itu senang lagi. Gitu ya. Kemudian setelah itu banyak yang membincangkannya, banyak yang menanyakannya, "Woi, tulisannya di Kompas keren gitu." Oh, senang lagi gitu. Jadi menulis itu senangnya setidaknya 4 kali. Gitu ya. Senangnya setidaknya 4 kali. Jadi yang suka menulis teruslah menulis. Bisa kalau tulisan opini paling pendek ya, tulisan opini itu sekitar 700 kata. 700 kata kirimkan ke koran-koran. Kalau Anda baru memulai ya jangan ke Kompas dulu. Ya. Banyak koran-koran lain. Oke, jadi dari mana kemudian koran membayar kita? Dari iklan, gitu ya. Karena di bawah tulisan kita juga pasti ada iklan, gitu ya. Dari iklan, oke. Jadi era informasi ini cenderung memang menjadikan iklan sebagai pendapatan. Ya. Kalau Anda buat channel sudah ada iklannya, nah itu juga pendapatan, gitu ya. Sama, kita punya video juga sama dengan kita menulis sebenarnya. Senangnya berkali-kali. Begitu video kita selesai, kita senang. Kita upload, ya kita lihat orang view-nya tinggi, kita senang. Begitu tanggal 21, 22, 23 AdSense transfer ke kita senang lagi, gitu ya. Jadi banyak kesenangan. Oke, itu fungsi pers. Sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Oke, kita lihat sejarah pers ya, sekilas sebelum reformasi. Nah, awal kelahiran pers itu di era kolonial abad 17, ditandai kendali penuh pemerintah kolonial Belanda ataupun di era kolonial Jepang. Itu pers di Indonesia maksudnya ya. Kemudian di era Orde Lama melalui penetapan Presiden nomor 6 tahun 60, Presiden Soekarno nih, diberlakukanlah surat izin terbit sebagai instrumen kendali penguasa. Nah, ini mulai, jadi pers itu sudah kehilangan kebebasannya sudah sejak Orde Lama ternyata. Gitu ya. Pemerintah itu sudah mengatur. Gitu ya. Kemudian di era Orde Baru ya, khususnya setelah peristiwa Malari, media massa ditekan dan dijadikan sebagai sarana atau corong pemerintah. Ya, jadi media massa harus memberitakan yang baik-baik saja dari pemerintahan Soeharto ketika itu, ya. Bahkan kalau media melakukan kritik, ya, kritik media, maka media itu bisa dibredel, ya. Media itu bisa dibredel.
Nah, kemudian muncul juga surat izin usaha penerbitan pers, SIUP. Nah, itu juga syaratnya ya harus mendukung pemerintah, mendukung Soeharto, gitu. Nah, itu cara pemerintah untuk sebenarnya mengekang kebebasan pers. Nah, pasca reformasi, pers itu mendapatkan kebebasannya. Ya. Bahkan kemudian muncul lonjakan jumlah media massa ya antara 97 sampai 2001. Tapi setelah itu menyusut. Kenapa menyusut? Ternyata memang ada batas atasnya. Ternyata setelah terlalu banyak ya rugi. Persaingannya terlalu tinggi. Jadi kemudian cenderung untuk bergabung ya. Setelah pasca 2001 itu banyak yang merger gitu ya. Kita lihat misalnya ada TV-TV yang bergabung gitu ya. Ada RCTI bergabung dengan Global ya, bergabung dengan TPI apa itu. Kemudian ada SCTP dengan Indosiar, semua bergabung ngegrup karena itu persaingan yang sudah terlalu tinggi. Ya. Kemudian penggabungan melalui merger atau akuisisi ini bertujuan memperbesar profit dan memperkecil biaya. Jadi misalnya Indosiar punya Fokus, Liputan 6 Indosiar itu sama SCTP ya. Liputan 6 misalnya punya SCTP punya Liputan 6. Nah, wartawannya kalau di merger, wartawannya bisa gitu-itu juga gitu. Dan disitulah ada efisiensi. Disitulah ada penghematan biaya. Gitu. Jadi tujuannya merger itu adalah untuk menghemat biaya karena memang tingginya persaingan. Nah, sekarang di mana orang sudah banyak berpaling ke media sosial, tentu saja kepentingan untuk merger itu lebih besar lagi. Gitu ya, lebih besar lagi. Terutama mungkin kalau yang media cetak sudah banyak yang gulung tikar, sudah banyak yang mati ya. Contoh yang mati misalnya Sinar Harapan sudah nggak ada. Mungkin sekarang jadi online saja, online kan gampang ya, biayanya ringan gitu. Sinar Harapan, Suara Pembaruan, Sindo masih ada nggak cetaknya? Nah, jadi sudah banyak juga yang sudah almarhum ya. Ya sudah almarhum karena memang pergeseran budaya, gitu ya. Orang semakin ke dunia maya, orang semakin ke online, gitu. Kalau dulu masih belum begitu berpengaruh, tapi sekarang itu luar biasa pengaruh dari media massa itu, gitu ya. Bahkan kita kalau baru bangun aja kan yang dilihat kan tentu itu ya perkembangan gitu di handphone itu. Nah, sudah tidak lagi misalnya nyari TV untuk lihat berita gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau di handphone itu kan kita bisa pilih-pilih mana berita yang kita sukai kan. Kalau di TV kan ngikutin aja dari A sampai Z, termasuk iklan-iklannya harus kita makan juga gitu ya. Itu. Oke. Nah, jadi peringatan Hari Pers menjadi tonggak sejarah. Ya, dan kegiatan ini Kapolri dan Dewan Pers menandatangani nota kesepahaman di mana kasus pers itu harus kemudian diajukan ke Dewan Pers. Jadi kalau ada kasus-kasus terkait dengan pers itu tidak ke kepolisian dulu gitu ya, tetapi harus ke Dewan Pers dulu, diselesaikan di Dewan Pers gitu ya. Itu terkait dengan itu. Nah, ada organisasi wartawan, sekarang banyak sekali organisasi wartawan pasca reformasi ini. Ada SPS, ada PRSSNI, ada ATVSI, ada PWI, ada AJI, ya, Aliansi Jurnalis Indonesia, ada IJTI, ya, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, dan banyak lagi, gitu ya. Jadi sekarang, kalau dulu era Orde Baru itu hanya PWI. Kenapa hanya PWI? Karena itulah corongnya pemerintah gitu. Semuanya harus ikut PWI. Ya, itulah ciri khas Orde Baru, penyeragaman. Ya. Kemarin saya ke Agam. Ada orang Sumbar di sini. Saya kemarin ke Kabupaten Agam dan 50 kota, kemudian ke Bukit Tinggi, kemudian ke Tanah Datar, kemudian ke Padang Panjang, kemudian Padang Pariaman, dan ke Padang. Nah, di sana itu sedang dinamis-dinamisnya pemekaran nagari, ya. Nagari.
ini adalah buah dari kebebasan. Karena di era Orde Baru, di era Soeharto, semuanya itu harus bernamakan desa. Ya. Termasuk di Sumatera Barat. Padahal Sumatera Barat sebenarnya punya istilah yang namanya nagari. Gitu. Nah sekarang lagi kembali ke sana. Ya. Kembali ke nagari. Desa itu kan khas Jawa ya. Desa itu ada di Jawa. Gitu. Nah itulah kondisi sekarang di mana orang merasakan kebebasan. Ya. Oke.